Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan Erlin Novrel dengan NIM 22052012. Saya akan menjelaskan materi-materi tentang ilmu negara. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian negara. Apa sih negara itu? Negara memiliki dua ruang lingkup. Yang pertama ialah wilayah atau masyarakat yang merupakan kekuasaan politis. Dalam artian ini, India, Korea Selatan, dan Brazil disebut sebagai sebuah negara. Yang kedua ialah negara adalah lembaga yang mengatur atau membuat kekuasaan di wilayah tersebut. Ilmu negara disebut juga dengan state, theory of state, or theory of political. Dalam artian sempit, terdapat tiga bagian negara. Yang pertama ialah Beschreibende, yang artinya adalah menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan negara. Yang kedua ialah Theoretische, yang artinya adalah membentuk penyelidikan-penyelidikan yang secara teratur dan sistematis, di mana ilmu negara dikatakan ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah praktisisme, yang praktische, yang artinya ialah bahwa ilmu negara memiliki kaitan dengan hukum tata negara dan hukum administratif negara, yang objek kajiannya lebih konkret, yakni meliputi keadaan, wilayah, dan waktu. Selanjutnya, pengertian negara menurut para ahli. Bagaimana pandangan para ahli terhadap sebuah negara? Menurut Aristoteles, negara ialah kumpulan keluarga sejahtera demi kehidupan sempurna dan berkecukupan. Menurut Roger Soltau, negara ialah alat atau wewenang untuk mengatur atau mengontrol persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah wilayah teritorial di mana rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan membuat warganya menjalankan kekuasaan yang sah. Lalu bagaimana pula ya perkembangan terbentuknya sebuah negara serta faktor-faktor di dalam sebuah negara? Akan kita bahas. Pertama, sejarah kuno terbentuknya suatu negara. Diawali saat Yunani mengalami kemerosotan dikarenakan rajanya meninggal. Dan saat itu pemerintahnya tidak berjalan mulus, munculnya radikalisme dan sebagainya. Sehingga hal tersebut membuat awal terjadinya pembentukan sebuah negara baru, yaitu diawali pada abad 5 sebelum Masehi. Faktor-faktornya antara lain, yang pertama, Yunani tidak percaya kepada ajaran Tuhan. Yang kedua, orang Yunani suka merantau dan berdagang, sehingga banyak bertukar pikiran dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga ialah negara Yunani memiliki paham republik demokrasi, artinya rakyat sedikit memerintah dan menjalankan kewajibannya sendiri-sendiri, serta memahami kesatuannya sebagai sebuah bangsa dan bagian dari Yunani. Kedua, sejarah klasik pembentukan suatu negara, di mana Aristoteles memandang bahwa terdapat 3 kelompok golongan. Yang pertama adalah golongan penguasa, yaitu golongan orang-orang yang disegani, di mana mereka mendapatkan keahlian seperti filsuf-filsuf dan orang hebat lainnya. Yang kedua adalah tentara, ditugaskan untuk menjaga keamanan negara, serta melakukan pendidikan khusus untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga ialah pengusaha dan pekerja, yaitu orang-orang yang memenuhi kebutuhan untuk suatu negara. Terakhir ialah sejarah modern pembentukan negara, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, negara berhak membuat atau memaksa rakyatnya untuk mematuhi hukum ataupun melaksanakan hukum mati.
Yang kedua, negara wajib angkat senjata membela negaranya meskipun berada di luar negeri. Yang ketiga, negara berhak menentukan uang yang berlaku dan memungut pajak. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Apa sih hubungan ilmu negara dengan ilmu politik itu? Huting menyatakan bahwa ilmu politik adalah sosiologis dari sebuah negara. Ilmu negara mempelajari kerangka yuridis dari sebuah negara, sedangkan ilmu politik mempelajari apa yang meliputi kerangka yuridis tersebut. Kedua ilmu ini memiliki kaitan yang sangat erat dan objeknya pun sama, tapi penyelidikannya berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari kerangka yuridis sebuah negara, sedangkan ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari sosiologis sebuah negara. Ini perbedaan ilmu negara dengan ilmu politik. Ilmu negara lebih meniti beratkan kepada teori-teori, asas-asas, dan pengertian sebuah negara. Sedangkan ilmu politik mempelajari gejala kekuasaan dan apa yang mempengaruhi kekuasaan tersebut, sehingga disebut lebih bersikap dinamis. Selanjutnya, apa saja ya sifat dan hakikat sebuah negara? Menurut beberapa pandangan para ahli, yang pertama, Socrates mengatakan bahwa hakikat sebuah negara ialah keinginan seseorang untuk hidup lepas dan tenang, dan menciptakan kehidupan yang damai dalam membentuk masyarakat, di mana masyarakat ini disebut polis atau kota. Ada organisasi-organisasi yang mengatur sebuah masyarakat yang terkait dengan negara. Sistem pemerintahan yang baik ialah pemerintahan demokrasi langsung. Menurut Plato mengemukakan bahwa politika ialah negara, nomoi adalah undang-undang. Bahwa negara ialah keinginan manusia untuk bekerja sama dalam memenuhi kepentingan. Terakhir, menurut Aristoteles ialah hakikat dari sebuah negara ialah keluarga besar untuk memenuhi individu. Dalam bukunya yang berjudul Zoon Politica menyatakan bahwa manusia tidak bisa terpisah dari manusia lainnya. Lalu, apa saja ya sifat dan hakikat negara sebagai organisasi kekuasaan? Akan kita bahas. Pertama ialah memaksa, yaitu berhak memakai kekerasan ilegal agar tercapainya ketertiban. Yang kedua, monopoli, yaitu tujuan yang disepakati bersama dalam menjalankan sebuah kekuasaan. Contohnya saja seperti militer. Yang ketiga adalah mencakup semua, di mana kekuasaan atau aturan itu mencakup semua pihak tanpa terkecuali, di mana negara dimulai dengan sebuah kontrak sosial. Yang keempat, menentukan sikap. Sebuah negara berhak menentukan sikap unilateral, di mana berdasarkan dengan kebijakan yang telah dibuat. Topik yang akan kita bahas selanjutnya ialah unsur-unsur negara. Apa saja yang terdapat dalam unsur-unsur? Beberapa istilah sangat erat kaitannya dengan rakyat, yaitu rumpun, bangsa, dan nasie. Nasie atau nasionalisme. Rumpun ialah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri bentuk fisik yang sama, yaitu dari warna rambut, mata, kulit, dan lain sebagainya. Kalau bangsa ialah sekumpulan orang yang memiliki kebudayaan yang sama. Lalu, apa sih nasionalisme itu? Ernest Renan bahwa nasionalisme tidak dipengaruhi oleh ras, karena dipengaruhi oleh peristiwa sejarah yang gemilang. Bagaimana pahlawan mengorbankan jiwa dan raganya kepada sebuah negara. Pula disimpulkan bahwa nasionalisme adalah rasa cinta tanah air dan menjunjung tanah air serta memiliki kebanggaan yang tinggi terhadap bangsanya sendiri tanpa menjatuhkan atau merendahkan bangsa lain.
didasari oleh perasaan senasib, rasa sepenanggungan, dan faktor-faktor lain yang dianggap sama. Negara adalah unsur pokok yang hakiki dalam sebuah negara karena warga negara memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apa saja hal yang mempengaruhi warga negara? Mari kita bahas. Yang pertama, status positif. Apa ya status positif? Status positif adalah tindakan seorang warga negara dalam memperoleh haknya serta menuntut tindakan baik dari warga negaranya, sehingga terciptalah peradilan-peradilan untuk melindungi seorang warga negara agar ia tetap bersikap baik. Selanjutnya ialah status negatif. Status negatif ialah negara tidak berhak ikut campur terhadap hak asasinya karena untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang terhadap negaranya. Juga dapat melanggar hak-hak asasi rakyatnya kalau ditujukan untuk kepentingan umum. Ialah hak aktif, yaitu hak untuk rakyat duduk dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih sebagai anggota dewan. Terakhir ialah status pasif, yaitu tunduk dan taat terhadap negaranya, ataupun bila diserukan perang, bila memenuhi syarat, maka ikut wajib membela negaranya. Selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan. Apa saja asas-asas kewarganegaraan? Mari kita bahas. Pertama, asas ius sanguinis atau law of the blood, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan, bukan berdasarkan tempat lahir. Yang kedua, asas ius soli atau law of the soli, yaitu menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Unsur-unsur negara yang kedua adalah wilayah. Apa itu wilayah? Ia adalah tempat sesuatu yang memiliki kekuasaan dan fungsionalis yang berbatasan langsung dengan negara lain. Wilayah terdiri atas batas-batasan. Yang pertama, batasan alam adalah pegunungan, laut, dan sungai. Yang kedua, batasan buatan, ada tembok, pagar, kawat berduri, ataupun parit. Yang ketiga, batasan alamiah, yaitu yang didasarkan atas garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya adalah batasan laut. Terdapat dua pokok bahasan di dalam konsep laut. Yang pertama, res nullius, yaitu bahwa laut tidak ada pemiliknya, jadi bebas dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, res communis, laut tidak boleh dimiliki oleh negara karena laut adalah milik bersama. Konsep laut sebenarnya setiap negara memiliki konsep yang berbeda-beda, seperti 3 mil yang diterapkan oleh Australia dan Kanada, 12 mil yang diterapkan oleh Indonesia dan Chili. Batas laut Indonesia telah diatur dalam Perjanjian Juanda tanggal 13 Desember 1957. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara-cara terbentuknya suatu negara, apa sih yang dilalui oleh suatu negara agar bisa disebut sebagai negara. Mari kita bahas. Awal terbentuknya negara dimulai dengan fase genotype atau kelompok, di mana di sini orang menggabungkan dirinya jika memiliki kepentingan yang sama. Orang-orang akan berkumpul jika mereka memiliki tujuan yang sama. Kemudian mereka membentuk suatu wilayah dan tinggal di wilayah tersebut. Untuk dapat membendung kepentingan-kepentingan kelompok, maka muncullah pemimpin. Pemimpin itu mengalokasikan atau menaungi semua anggota masyarakatnya untuk lebih teratur sehingga menciptakan sebuah kelompok yang sistematis.
Kemudian, kelompok-kelompok ini menjadi semakin banyak yang disebut dengan suku, sehingga timbullah kepala suku dan membentuk beberapa daerah atau wilayah. Pada fase ini, kepala suku saling menaklukkan daerah-daerahnya. Yang selanjutnya adalah fase Reich atau kerajaan. Pada fase ini, orang telah memahami bahwa tempat tinggal dan wilayah mereka itu penting dan tidak bisa diganggu-gugat, sehingga sebuah kepemilikan tanah atau harta sudah penting, sehingga munculnya sistem feodalisme, di mana masing-masing anggota atau masing-masing kepala suku menaklukkan suatu daerah, sehingga bertahaplah menjadi kerajaan. Raja ini seseorang yang berhasil menaklukkan beberapa daerah beserta teman-temannya, yang nantinya akan mengurus sebuah kerajaan, membuat semua orang takut dan tunduk karena ia kaya dan dapat membeli senjata, sehingga apapun keputusannya orang harus menurut. Ia akan dianggap berwibawa dan memiliki tanggung jawab terhadap daerah-daerahnya. Selanjutnya adalah fase state atau negara, di mana seseorang telah mempertahankan kelompoknya dan sudah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Yang awalnya dari raja tadi yang memiliki kekuasaan tersentralisasi, orang tidak mau lagi menurut kepadanya, sehingga sudah mulailah terbentuk negara yang berdaulat yang memiliki sistem pemerintahan yang baik. Ini hanya terdapat satu identitas kebangsaan yang akan mereka junjung, yang akan mereka hormati dan mereka patuhi, yaitu sistem negara. Ini adalah fase demokrasi, di mana rakyat telah memiliki kesadaran untuk menampung aspirasi mereka, sebagaimana yang dirumuskan oleh Abraham Lincoln, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sehingga dapat menjadi demokrasi yang berdaulat. Awal ini adalah pemikiran demokrasi itu terlahir. Terakhir adalah fase diktator, di mana seorang penguasa menggunakan kekuatannya untuk menindas rakyat demi menaikkan tahtanya, demi memenuhi kepentingannya sendiri, sehingga seringkali memunculkan kudeta. Seperti contohnya ialah yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu Adolf Hitler. Bahasan terakhir adalah tentang teori-teori pembenaran negara. Apa saja teori-teori pembenaran negara? Mari kita bahas. Yang pertama ada teori teomologis, yaitu bahwa pemimpin atau penguasa negara tidak pernah salah karena ia merupakan rahmat dari Tuhan. Adapun yang dipahami secara langsung ialah bahwa pemimpin negara adalah utusan dari Tuhan, maka tidak pernah salah secara tidak langsung. Adapun jika bukan dari Tuhan, maka ia telah mendapatkan rahmat dari Tuhan, sehingga keputusan yang dibuatnya tidak pernah menyalahkan atau memberatkan rakyat. Indonesia memahami teori Tuhan ini hanya sebagai bahwa apa yang kita dapat saat ini adalah rahmat dari Tuhan melalui tangan para pemimpin yang telah berjuang. Selanjutnya adalah teori sosiologis, di mana siapa yang paling berkuasa ia akan memerintah atau memegang kekuasaan baik dari segi materi, fisik, jasmani, rohani, ataupun kedudukan politiknya. Menurut Dugot, bahwa orang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain adalah orang yang memiliki kekuatan terhadap negara. Biasanya terlihat bagaimana kelembagaan negara menjalankan peri kehidupannya terhadap warga negara. Misalnya, negara berhak mengeluarkan hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Legitimasi yuridis, di mana terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, hukum keluarga, di mana seorang yang diangkat sebagai kepala keluarga adalah orang yang berwibawa serta dapat menaungi
keluarganya dan memberikan tanggung jawab terhadap sebuah keluarga. Selanjutnya ialah hukum kebendaan, di mana seorang raja merasa apa yang dia miliki ialah kekuasaan tertinggi, seperti tunduknya rakyat kepadanya dan memiliki benda-benda lainnya seperti penaklukan suatu tanah atau wilayah. Selanjutnya yang terakhir hukum perjanjian. Apa itu hukum perjanjian? Perjanjian di mana telah dijelaskan John Locke, yaitu terhadap raja. Raja melindungi wewenang rakyatnya. Apabila raja melanggar wewenang hak dan kewajiban rakyatnya, maka telah melanggar perjanjian antara rakyat dengan rajanya. Terakhir ada legitimasi etis, di mana ini adalah legitimasi final yang diinginkan oleh rakyat ataupun penguasa, di mana gerakan ini telah mendukung people power untuk menyampaikan aspirasi dari pendapat masyarakat agar dapat didengar oleh penguasa. Teori-teori yang di atas masih ada beberapa teori lain tentang pembenaran negara. Apakah saja dia? Mari kita bahas. Teori etika atau teori etis. Negara ada karena keharusan dari seseorang manusia. Ini adalah teori absolut dari Hegel, yaitu manusia kembali kepada cita-cita dasar, yaitu tujuan dari sebuah negara atau tujuan absolutnya. Adalah teori psikologis, di mana pembenaran dari sebuah negara didasarkan pada psikis manusia, yaitu rasa takut, rasa sayang, atau sebagainya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.